Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini bahasannya tentang psikologi. Kita akan bahas tentang psikis manusia. Ya, kita akan mempelajari tentang harapan atau hope. Bahasa Inggrisnya hope, bahasa Indonesia harapan gitu ya. Jadi sebuah harapan intinya gitu. Jadi di sini akan kita bahas tentang percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Kurt. Lengkapnya bakal gue taruh di kolom deskripsi. Lu bisa baca sendiri kalau emang lu mau baca tentang siapa itu biologis dan psikologis dan neurologis yang gue maksud. Lu bisa baca-baca sendiri, lu bisa cari artikelnya, lu bisa cari papernya sendiri. Jadi dia itu intinya memberikan sebuah eksperimen. Eksperimen itu pakai tikus, ada tikus liar dan tikus yang dipelihara gitu. Bukan dipelihara ya, tapi dari kecil udah kena tangan manusia. Ya, domesticated, jadi tikus yang memang dibreeding dengan tangan manusia gitu dan dilihat gitu kan, dan seharusnya bukan dilihat ya, tapi ditaruh di ember terus kemudian dibiarin di ember yang ada airnya itu, dilihat siapa yang kira-kira paling kuat bertahan hidup sampai mereka tenggelam. Agak kejam memang karena memang ini penelitian di tahun 50-an ya, dan ya itu yang terjadi. Kemudian hasil akhirnya adalah awalnya sih mungkin mau melihat perbedaan fisik ya, karena dia juga seorang biologis, jadi dia pun seorang biologis, seorang yang mempelajari biologi gitu. Makanya gue kemarin sempet cari-cari orang biologi, tapi gue nggak dapet yang bisa jadi tambahan narasumber gitu kan. Orang-orang psikologi yang gue kenal juga lagi pada sibuk, jadi gue pelajari sendiri. Mungkin awalnya itu ya, karena dia mungkin mau lihat perbedaan kekuatan otot dari tikus yang dibreed secara dari manusia gitu, maksudnya dari disengajain gitu ya, dikembangbiakan sama tikus liar yang ditangkep-tangkepin gitu kan. Tapi ternyata hasilnya di luar ekspektasi gitu, karena biasanya logika orang awam bilang harusnya tikus liar yang lebih survive gitu di ember itu gitu, dibandingkan tikus-tikus yang dari kecil di tangan manusia gitu ya. Nah, jadi total tikusnya itu ada banyak. Tikus liar itu ada langsung ke detail ya, detail penelitiannya. Tikusnya itu ada 34 tikus yang liar, dan kemudian ada 12 tikus yang yang domesticated. Artinya apa ya? Domesticated itu yang dianakan gitu, yang diternak. Nah, tikus yang diternak gitu, kayak tikus putih gitulah. Ya. Nah, hasilnya adalah tikus yang liar ya, walaupun punya kekuatan otot yang lebih besar gitu, walaupun mereka lebih ganas gitu dibanding tikus yang sudah diternak tadi gitu ya, karena memang biasa kena tangan manusia. Hasilnya adalah 3 dari tikus ternak dan 34, berarti seluruh tikus liar tadi, 3 tikus ternak dan 34 tikus liar itu hanya bertahan di bawah 10 menit, 2 sampai 5 menit. Ya, sekitaran 5 menit gitu. Rata-rata waktunya segituan. Gitu ya. Kalau nggak salah papernya itu juga menyebutkan ada sih rekor satu paling lama itu 15 menit kalau nggak salah. Tapi itu pun yang salah satu dari 3 tikus itu. Jadi bukan tikus yang liar. Gue lupa gitu. Nanti lu bisa cari sendiri di Google gitu. Nah, terus kemudian 9 tikus ternak ya, itu berhasil bertahan hidup berhari-hari. Tepatnya itu sampai 60 jam. 60 jam tuh lebih dari 2 hari ya. Jadi kemudian Profesor Kurt itu akhirnya mencari tahu apa sih yang membedakan antara tikus liar ya dan tikus yang diternakan gitu kan. Nah, kalau dalam penelitian itu kan kita harus cari tahu background subjeknya apa. Berarti dalam ini adalah objek ya, karena dia tikus. Kejam. Oke, kita harus mencari tahu backgroundnya gitu. Nah, akhirnya Kurt ini memiliki hipotesa bahwa tikus ternak tadi sudah terbiasa kena tangan manusia. Artinya mereka sudah terbiasa mendapatkan bantuan dari manusia, entah makan, entah minum, dan entah saat sakit sebagainya. Intinya saat dalam kondisi sulit akan ada manusia yang membantu mereka. Gitu. Berbeda dengan tikus liar yang mereka memang do it your own strength gitu. Jadi lu bakal ngelakuin sesuatu itu dengan tenaga lu sendiri, dengan kekuatan lu sendiri gitu loh. Jadi tikus-tikus itu perilakunya anggap lain ya, gue nggak ada ember, gue adanya ini ya, ada helm butut ya. Jadi anggaplah ini ember ya. Ember ini dikasih air gitu kan. Dalamnya itu ada air. Nah, ini ketutup ya. Nah, terus jadi tikusnya itu dicemplungin di sini. Jadi tikusnya itu cuman kayak muter-muter di sini terus nyelam gitu kan, nyari jalan keluar gitu ya. Entah yang ternak, entah yang liar, itu semuanya sama gitu perilakunya ya. Ini ketutup ya. Jadi nggak ada jalan keluar sama sekali, dan saat mereka sadar kalau di situ nggak ada jalan keluar, tikus liar 34-34-nya itu menyerah ya. Akhirnya menyerah. Dan ya udahlah, akhirnya gue mati aja lah, gue tenggelam gitu. Sementara tikus-tikus yang ternakan itu bisa bertahan sampai 2 hari lebih, sampai berhari-hari gitu loh. Jadi
akhirnya ya itu Profesor Kurt itu berhipotesa seperti itu gitu, bahwa ada sesuatu yang namanya hope atau harapan. Ya. Nah kemudian untuk menguji hipotesanya dia melakukan penelitian itu lagi, ya mengujikan itu lagi dengan menggunakan tikus liar. Bedanya apa? Jadi tikus liarnya itu, ya tikus liarnya itu pas sudah mulai tenggelam, pas tikus liarnya itu mulai tenggelam ke sini, ya udah mulai tenggelam sekitar 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 7 menit gitu. Pokoknya pas dia udah tenggelam itu diambil, ya dikeluarin, diselamatin lah, terus dibiarin istirahat. Tapi gak dikasih makan, gak dikasih minum, cuman dibiarin istirahat sampai tenaganya pulih lagi gitu. Jadi kayak orang lagi maraton, capek gue istirahat dulu gitu, nggak makan nggak minum, cuma istirahat doang, ya. Terus kemudian dicemplungin lagi ke sini, ya. Dan saat dicemplungin, tikus-tikus liar itu beradaptasi. Mereka gak cuma bertahan 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, enggak. Mereka juga bisa sampai 60 jam, berhari-hari gitu, berjam-jam gitu. Jadi hitungannya bukan jam lagi tapi udah sampai ke hari gitu loh. Jadi bahkan tikus liar pun intinya mereka beradaptasi. Mereka beradaptasi bahwa situasi ini nggak sepenuhnya hopeless, nggak sepenuhnya nggak ada harapan buat gue survive, buat gue bertahan hidup gitu. Pasti ada, bukan pasti ya, nanti mungkin ada sesuatu yang membantu gitu. Walaupun harapan itu kan ada dua ya, harapan pasti dan harapan palsu ya. Jadi tikus itu ya gak akan tahu gitu apakah dia akan diselamatkan lagi apa enggak, dia gak akan tahu gitu gimana ceritanya tikus itu tahu, gak ini gitu, karena itu bukan conditioning. Jadi ada lagi percobaannya namanya percobaan Pavlov, beda lagi, itu conditioning, dimana hewan itu punya insting dan dilatih gitu kan, kemudian dia tahu ini untuk mengasosiasikan. Nah enggak, tikusnya tidak melakukan hal ke sana. Tikusnya tidak diberikan pengajaran, cuman sekali doang dibiarin istirahat, taruh ke ember lagi, dan mereka berhasil survive jauh lebih lama di ember air tersebut. Gitu loh ya. Jadi itu. Nah sekarang namanya penelitian itu kan pasti ada pro dan kontra ya. Penelitian itu pasti ada pro dan kontra. Kita bakal bahas sisi skeptis dulu ya. Sisi skeptisnya apa? Dari penelitian Profesor Kurt tersebut memang ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Pertama, kita harus mencari tahu background dari tikus yang digunakan. Emang pasti susah ya, apalagi wild rats, tikus liar gitu ya. Lu gimana ceritanya tahu background tikus liar itu? Gimana caranya dari tikus itu brojol, dari awal brojol, lu itu tikus lu ikutin kemana-mana gitu ya. Terus kemudian sampai percobaan itu gitu ya. Oh, lu tahu ini tikus ini nggak pernah dapat pertolongan dari human atau dari manusia. Gitu. Kalau terus ada lagi tikus ternak ya. Kalau tikus ternak bisa lah kita mantau ya. Gitu dari dia lahir gitu kan, diliatin gitu kan. Oke, pertolongannya jenisnya apa saja, mungkin bisa dicatat variabelnya segala macam ya. Jadi itulah dalam dunia penelitian yang gak cuma di psikologi, gak cuma di biologi, tapi di seluruh jenis penelitian memang membutuhkan waktu yang lamanya seperti itu. Mereka mencari data yang lebih valid gitu ya, lebih reliable. Artinya data itu bisa diulang gitu dengan margin error atau error yang lebih sedikit angkanya gitu. Makanya ya itu gitu kan, prosesnya juga cukup lama. Itu penelitian di tahun 50-an, gue lupa tempatnya berapa, lu bisa cari sendiri gitu. Siapin aja duit soalnya papernya bayar gitu. Jadi makanya nggak bisa gue screenshot, gue taruh sini, nggak bisa. melanggar hak cipta gitu. Jadi itu ya. Jadi nah terus pro-nya apa? Jadi pro-nya juga gue agak sedih gitu. Maksudnya penelitian kalau terbukti benar harusnya gue senang, apalagi tentang harapan. Artinya lu dibuat lebih resilient. Resilient tuh lu berarti bisa lebih berjuang sekuat tenaga lu terus-terusan dengan waktu yang lebih lama gitu ya. Dengan arti kata harapan. Nah ini gue agak sedih ya, kenapa? Karena penelitian dari profesor tersebut benar dengan data yang ada di lapangan, tapi benarnya dengan cara yang tidak baik. Ada yang cara yang baiknya ada gitu, cuman salah satu yang mau gue bahas di sini adalah cara yang tidak baik. Apa? Contohnya adalah multi level marketing ya, dan gambling. Ya. Kayak contoh kita lagi rame sekarang Binomo, terus apa yang kayak gitu, platform-platform yang kemudian mereka dinyatakan gambling ya, walaupun proses hukumnya itu sedang berjalan gitu kan. Binary option lah intinya. Ya kan? Dan kemudian ada multi level marketing kayak PT Base yang jelas multi level marketing gitu ya. Yang udah saat terbukti eco-racingnya itu terbukti tidak benar, mereka nggak berani tanggung jawab gitu kan, kerugian sampai kebeli Pajero segala macam mereka nggak peduli gitu loh ya. Jadi itu baru satu orang doang gitu kan, itu orang gila itu, siapa itu ngetes itu, nggak ada otaknya itu. Jadi istilahnya apa sih kesamaan dari multi level marketing kayak orang-orang PT Base gitu dan kemudian orang-orang yang melakukan gambling binary option dari afiliator itu, apa aja sih kesamaannya? Mereka memberikan false hope gitu.
harapan palsu. Ya. Jadi lu tuh kagak tahu gitu, sebenarnya kagak tahu itu tuh apa gitu. Makanya dari dulu gue pernah bilang gitu ya tentang binary option ini apa. Gue nggak mau tahu tentang begitu. Yang gue tahu ada trading gue tahu gitu. Foreign exchange gue juga tahu dan pernah gue bahas di video gue. Tapi yang namanya forex dan trading itu bukan lu nebak atas atau bawah, enggak. Tapi lu beli ya. Kalaupun sahamnya turun ya udah gak apa-apa turun gitu loh. Tapi saham turun itu artinya apa? Memang duit lu tetap ada di situ, duit lu gak hilang. Begitu sahamnya naik kemudian lu jual. Nah, itu yang namanya capital gain. Capital gain gitu loh. Jadi istilahnya gue diingetin sama teman gue, matanya harus ke kamera. Dia sendiri gak mau ke depan kamera. Itu emang. Nah, gue gak biasa depan kamera sih. Jadi itu yang namanya capital gain gitu. Nah, orang-orang binary option dan orang-orang multi level marketing kayak PT Base itu mereka memberikan harapan palsu. Lu bakal cepet kaya. Ayo, kaya nggak tahu kaya siapa gitu ya. Intinya dengan modal kecil gitu ya, modal paling 1 juta 2 juta instan, besok lu tajir, besok lu bisa punya Pajero, besok lu punya apa segala macam. Ya kecuali lu punya duit bapak lu gitu ya, lu ngikut eco racing gitu ya, terus kemudian bapak lu beliin lu Pajero ya jelas bisa gitu ya. Itu beda kasus ya. Beda kasus yang kayak gitu. Ya. Jadi jadi false hope ini adalah salah satu bukti ya bahwa Profesor Kurt itu teorinya sangat benar, sangat tepat. Jadi saat orang diberikan harapan palsu, walaupun harapan itu palsu, ya mereka bakal ikut gitu. Jadi mereka bakal terus ikutin, ya, gitu. Sampai ke ujung-ujungnya gitu. Walaupun ada dulu ada orang pokoknya ada anak 19 tahun yang difitnah sama John Ru. Bilangin, "Allah kamu itu cuman ojek online, Allah kamu ini, kamu nggak mungkin ngerti, kamu nggak mungkin." Ya, sekelas John Ru aja bisa ikut-ikut ya, tapi gue nggak tahu John Ru kayak gimana. Jadi ya udah urusan John Ru lah, gue nggak mau ikut-ikutan. Gitu ya. Dia urusannya sama anak 19 tahun itu. Ya. Jadi saat-saat lu apa ya istilahnya diberikan false hope ya lu bakal tinggi gitu. Nah, kemudian gimana sih cara menangkalnya? Jadi sudah terbukti ya sebetulnya kalau teorinya si Profesor Kurt itu benar. Dan apa yang didapat dari tikus-tikus itu tadi bisa diinfuse atau bisa dimasukkan ke dalam kepala manusia, bisa dimasukkan ke dalam otaknya manusia. Jadi apa sih maksudnya gitu? Maksudnya ya tikus itu tadi punya harapan jadi dia bisa berjuang gitu. Nah sama kayak orang diiming-imingin, ayo gue iming-imingin, lu gue harapin lu Pajero besok Pajero. Ya tinggal minta bapak lu. Ya, orang bakal terus berjuang. Ayo ikut MLM. Ayo ikut MLM. Ya itulah, ayo ikut gambling segala rupa. Ya. Akhirnya berkembanglah dan yang menjadi korban di Indonesia itu bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, tapi udah jutaan orang Indonesia yang sudah menjadi korban ya hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyaring hal seperti itu? Sebenarnya cuma satu ya. Kalau orang bilang skeptis, gue bukan bilang skeptis, enggak. Karena enggak semua multi level marketing itu buruk. Ya, multi level marketing adalah teknik penjualan. Ya, direct marketing, gitu loh. Tapi kalau barangnya busuk juga ya berarti ya lu nilai sendiri lah kayak pil eco racing itu kan, gitu. Jadi istilahnya apa ya? Kalau lu nggak punya, bukan skeptis berarti, tapi lu kalau nggak punya rasionalitas gitu, jadi rasional otak lu, logika otak lu, kemampuan berpikir otak lu itu gak logis, ya lu bakal mudah terjebak dengan harapan-harapan palsu tadi, dan lu bakal terus memperjuangkan itu, lu gak tahu kapan harus cut loss, kapan berhenti, lu gak bakal tahu, gitu. Jadi lu bakal terus ngikutin junjungan lu kayak apa, ya, gitu loh. Jadi logika lu tuh harus dipakai, gitu. Dan sayangnya itu satu-satunya yang jalan yang gue tahu, ya, yang bisa menobatkan orang-orang dari hal-hal seperti itu, gitu. Ya makanya gue juga sering lihat gitu kan masyarakat anti ponzi segala macam, mereka memberikan edukasi, gue sangat senang sekali, gue sering lihat di sana juga gitu kan. Jadi diberikan edukasi gitu, walaupun sebenarnya memberikan edukasinya juga agak sulit, karena kalau kita itu berarti kita harus memberikan edukasi kenapa hal tersebut salah dan bagaimana melakukan itu dengan cara yang benar. Jadi gak cuma kita memberikan edukasi yang salah gitu. Itu salah gitu, itu salah yang tapi harus kita kasih tahu ini benernya gini. Nah yang jadi masalah adalah bagaimana kita memberikan itu. Nah setelah lu kasih tahu yang bener pun lu harus bilang, jadi lu harus memberikan hope itu tadi. Jadi kalau lu mau menang sama hal seperti itu, lu harus memberikan harapan gitu, harapannya harus sama kuat. Nah gue nggak ngerti caranya gimana memberikan harapan yang lebih kuat gitu daripada besok lu beli Pajero selain dari minta duit bapak gitu. Ya jadi
itu ya, jadi agak sedih sih sebenarnya tentang hope itu sendiri ya. Dan bukan berarti punya harapan itu buruk, enggak ya. Bukan berarti punya harapan itu buruk, enggak. Harapan yang tinggi dibarengi dengan usaha, ya, dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang sama-sama tinggi, maka hasilnya pun akan baik. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lo bilang kita punya mantan presiden yang insinyur gitu kan, pernah, iya ada. Enggak, bukan mantan, masih presiden. Iya, enggak, gue tuh mikirnya iya Soekarno, terus gue mikir kan, maksud gue enggak cuman dia yang insinyur gitu loh. Ya maksud gue ada lagi presiden kita yang insinyur tuh, enggak cuma Soekarno. Kalau gue bilang mantan presiden kita ya insinyur kan, gue tidak menspesifik. Enggak, gue enggak ada niat aneh-aneh, gue emang beneran lupa. David. Jadi etos kerjanya tinggi, ilmu pengetahuannya tinggi, maka dia bakal tercapai hal-hal yang tinggi juga. Entah dia menjadi pemimpin daerah, entah dia menjadi pemimpin perusahaan, entah dia jadi inovator, entah dia jadi presiden dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu caranya seperti itu gitu. Jadi lu bakal mendapatkan hal-hal baik kalau misalnya lu punya harapan tinggi, target lu tuh tinggi, harapan lu tinggi, usaha lu tinggi, ya. Kemudian juga punya ilmu pengetahuan juga tinggi, gitu loh. Dan dibarengi dengan hal-hal lain gitu ya. Tapi gue gak bakal bahas itu, gue gak bakal bahas privilege. Kelamaan, video gue bisa sampai 10 jam gitu. Paling sekian dari gue, semoga bisa berguna ya kan. Ada lagi gak yang mau ditambahin Ki? Gak ada, biasa vokal lu. Gak ada. Oke, ini ada senior gue di sini soalnya. Yes. Dia lagi memandang dengan santuy, tiduran, ketawa ke TV, cekikikan main HP, suwe emang. Ntar gue set satu kamera di situ. Bloopersnya ada dia guling-gulingan. Ya, sekian dari gue, Green Wombat out. Rosok! Kagak bakal gue cut.